Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GKM El Shaddai. Apa kabarnya pada malam hari ini? Saya percaya kita semua semakin diberkati Tuhan hari lepas hari, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Maka tetaplah berpengharapan kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan setiap waktu. Malam hari ini kita mau terus bersekutu dengan Tuhan bersama dengan keluarga kita. Mari kita mengajak anggota keluarga kita untuk duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan serta memuji nama Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah persekutuan keluarga malam hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil waktu secara pribadi. Saat kita mendekat kepada Tuhan, pada saat itulah kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh indah, Tuhan yang sungguh besar, Tuhan yang sungguh mulia, Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kita. Maka kita mari mendatang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan naikkan pujian sungguh indah ke Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Benar Tuhan, Engkau adalah sumber perlindungan kami. Engkau adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah segalanya di dalam hidup kami.
adalah pemilik kehidupan kami. Namun seringkali Tuhan, kami tidak bisa melihat bahwa Engkau kekuatan dan perlindungan, karena kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami menjalani hari-hari kami tanpa melibatkan Tuhan, tanpa mencari perkenanan Tuhan. Padahal sesungguhnya Engkau adalah sesuatu yang indah dalam hidup kami. Engkau adalah yang paling berharga di dalam hidup kami. Engkau berada di dalam hidup kami, bukan di luar. Bapa, pada malam hari ini, biarlah kami memuji Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami mau tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Kami mau mengagungkan Engkau, Tuhan dan pemilik hidup kami. Biarlah ibadah keluarga malam hari ini boleh kami nikmati, dan Engkau pun disenangkan oleh setiap pujian dan sikap hidup kami. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, saya percaya kita semua tetap bersuka cita. Walaupun kita bertemu hanya lewat online, saya percaya kita semua saling mengasihi satu sama yang lain. Kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan menaikkan pujian, kita bertemu lagi, itu puji Tuhan. Kita bertemu lagi, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, puji Tuhan. Kita bertemu lagi, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, puji Tuhan. Kita bertemu, kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Pujinya, glory, haleluya, puji namanya. Ya, kita tetap bertemu di dalam Tuhan walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi roh kita bersama-sama dengan Tuhan dan kita menjadi satu di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau mendekat kepada Tuhan, mendengarkan suaranya dan membuka hati kita untuk dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Lebih dari segalanya, aku berharap padamu. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu
Biarlah Engkau menjadi satu-satunya pusat di dalam kehidupan kami. Mata kami, langkah kami, gerak tubuh kami hanya tertuju kepada Engkau saja ya Tuhan. Sehingga di dalam setiap ketakutan kami, sehingga setiap pergumulan kami, sehingga di dalam setiap keterlukaan kami, kesedihan kami, kami tetap memandang Engkau. Kami tetap memiliki hati yang percaya bahwa Tuhan lebih dari segalanya. Maka biarlah malam hari ini Bapa, mata kami, langkah kami, hati kami, pikiran kami hanya diisi oleh perkataan firman Tuhan yang menggerakkan seluruh kehidupan kami, yang menggerakkan seluruh apa yang kami kerjakan hari lepas hari, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kami. Biarlah hati kami semuanya menjadi hati yang lemah lembut, dijauhkan dari hati yang keras, dijauhkan dari hati yang berbatu-batu, dijauhkan dari hati yang bersemak-semak belukar. Tetapi Tuhan ganti menjadi hati yang subur, yang mau dengan setia, taat, rendah hati mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam setiap hari. Kami butuh Engkau ya Yesus, kami butuh Engkau ya Roh Kudus dalam hidup kami. Berfirmanlah, karena setiap kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali pada renungan firman Tuhan. Bacaan kita kali ini diambil dari 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pemerintahan Raja Yosafat menghadapi pergumulan yang besar dan ia tidak bisa mengatasinya, dan terlebih lagi ia tidak bisa menghindarinya. Ia menjadi takut melihat keadaan itu. Tetapi situasi dari rasa takutnya membuat Raja Yosafat mengingat Tuhan dan mengajak seluruh umat Yehuda bersatu hati mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan tentulah umat yang mencari Tuhan, Tuhan pun datang menolong. Nah, firman ini juga bisa kita renungkan dalam kehidupan kita, bahwa dalam kehidupan keluarga, pernikahan pasti menghadapi pergumulan. Ada kalanya kita bisa atasi, tapi ada kalanya kita sangat sulit untuk bisa mengatasi pergumulan karena besarnya. Bahkan pergumulan yang besar itu pun kita tidak bisa menghindarinya. Kita menghadapinya menimbulkan rasa takut. Hal itu wajar. Jangan menjadi rendah diri dengan rasa takut. Karena Tuhan menaruh rasa takut untuk mengingatkan kita bahwa sekuat-kuatnya kita, seberapapun berkat Tuhan yang kita tolong, ada batas kemampuannya. Dan rasa takut Tuhan izinkan dalam diri kita supaya kita juga mengingat bahwa siapa kita dan kita perlu mencari Tuhan. Kita diajar Tuhan untuk mengingat mencari Tuhan. Nah, karenanya di dalam situasi yang kita hadapi dalam pergumulan yang besar yang menimbulkan rasa takut itu, hal yang perlu kita lakukan adalah mengingat Tuhan. Apa yang bisa kita ingat tentang Tuhan? Apakah kita bisa mengingat hal yang baik tentang Tuhan ketika menggumuli pergumulan yang besar yang tidak bisa kita atasi? Haruslah kita mengingat Tuhan dengan baik dan benar. Inilah yang Raja Yosafat lihat, bahwa Allah berkuasa atas segala orang dan segala situasi. Ini yang diingat. Dan kemudian Raja Yosafat mengingat bersama umat bahwa Tuhan setia kepada umatnya, baik dahulu, sekarang, dan seterusnya juga Tuhan pasti setia kepada umatnya. Dan Raja Yosafat bersama umat juga mengingat bahwa tanpa Tuhan, sehebat apapun kemampuan mereka, mereka tak berdaya. Dan mereka mengingat Tuhan juga bahwa Tuhan selalu bekerja melakukan kelepasan dan melakukan kemenangan atas persoalan yang umat alami. Dan tentulah kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan sama seperti Raja Yosafat mengingat bagaimana Tuhan menolong mereka. Dan sudahkah kita mengingat Tuhan demikian? Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menghadapi krisis terbesar di dalam hidup kita, apakah itu penderitaan, apakah itu pergumulan, yang kita bisa belajar dari kehidupan Yosafat adalah carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tunjukkan kesungguhan kita mencari Tuhan. Bagaimana Raja Yosafat menunjukkannya? Mari kita belajar juga bersama. Apa itu? 1. Berpuasa. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berpuasa adalah keadaan hidup mau berkomitmen untuk melucuti keinginan-keinginan daging kita di hadapan Tuhan. Kita mau untuk berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini komitmen Raja Yosafat dan Yehuda, umat Yehuda untuk berpuasa, mencari Tuhan dengan cara berpuasa. Kemudian mereka bersatu hati. Yang kedua, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mereka berdoa sehati dan sepakat di dalam kehidupan bersama dengan umat. Maka demikian juga dengan kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, biarlah kita berdoa sehati sepakat di tengah keluarga kita. Yang ketiga, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Raja Yosafat dan umat adalah mengakui ketidakmampuan adalah hal yang penting di hadapan Tuhan. Dan itu yang mereka lakukan. Maka demikian juga dengan kita. Akuilah di hadapan Tuhan batas-batas kemampuan kita. Bahwa kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau diajar dan belajar kepada Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah hidup mentaati roh Tuhan. Nah, Tuhan memberi perhatian
kadang-kadang memberi pengertian dalam hidup kita, dalam pergumulan kita. Hal pengertian yang Tuhan berikan itu seringkali berbeda dari kenyataan yang kita hadapi. Tetapi kalau itu berasal dari Tuhan, berasal dari rohnya Tuhan yang memberi kita pengertian, maka belajarlah untuk taat menjalani pengertian yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, melalui hambanya atau melalui firman Tuhan. Nah, yang kelima, bagaimana mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah menaruh percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Jadi ada banyak saran, ada banyak hikmat, ada banyak solusi dari dunia, dari orang, tetapi biarlah yang kita percayai adalah menaruh percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Hal-hal yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan dan tidak bertentangan dengan firman-Nya, itulah yang kita kerjakan ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi persoalan kita. Dan yang terakhir, Raja Yosafat dan umat mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam pergumulan mereka yang besar adalah menghitung waktu dengan rasa syukur. Hitunglah dalam hidup kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun kita menghadapi pergumulan yang besar. Hal ini menjadi penting. Inilah yang dilakukan Raja Yosafat dan umat. Rasa syukur yang kita hitung dan kita terus syukuri akan membuat kita merasakan betapa kasih setia Tuhan selama-lamanya dalam hidupku. Setianya untuk selama-lamanya. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, 6 itulah yang Raja Yosafat dan umat lakukan di dalam rangka mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi persoalan mereka. Tuhan menolong pergumulan mereka. Nah, biarlah demikianlah kita juga menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa kekuatan dan kuasa yang berasal dari Tuhan, yang ajaib dan besar itu, mengatasi, menyelesaikan pergumulan kita. Oleh sebab itu, Bapak yang kasih Tuhan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena demikian juga ada tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tuhan Yesus memberkati kita semua, menolong keadaan kita, mengatasi segala persoalan. Amin.